pertama ada mon pubis yang berfungsi sebagai bantalan tulang panggul bawah. Yang kedua ada kelenjar klistoris untuk memberikan kenikmatan seksual bagi wanita dan memungkinkan mencapai orgasme. Yang ketiga ada labia mayora, lipatan kulit yang tebal berdaging di bagian luar vagina. Setelah itu ada labia minora, lipatan kulit yang terletak di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dari uretra. Terus setelah itu vagina, yaitu lubang vagina atau lubang kelamin wanita. Setelah itu ada uretra, lubang kencing yang terletak di ujung saluran uretra di atas lubang vagina. Uretra wanita lebih pendek dari pria, sehingga lebih beresiko terkena infeksi saluran kemih. Setelah itu ada vestibulum, yaitu rongga bawah selaput lendir vulva yang berisi lubang vagina dan uretra. Setelah itu ada himen. Himen atau selaput darah adalah lipatan membran tipis yang menutup bagian luar vagina. Setelah itu ada perineum, berfungsi menghubungkan otot dasar panggul menopang organ panggul seperti kandung kemih dan usus. Setelah itu ada kelenjar Bartolini. Kelenjar berfungsi mengeluarkan cairan pelumas untuk mendukung aktivitas seksual. Setelah itu ada kelenjar Skene, dua kelenjar kecil yang terletak di sisi kedua uretra wanita. Kelenjar ini berfungsi untuk melumasi vagina dan menjaga kesehatan saluran kemih. Yang terakhir ada anus, lubang di bagian akhir usus besar yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina untuk saluran masuk sperma. Terus ada rugae vagina untuk menampung sperma. Ada cervix untuk memproduksi lendir rahim. Yang kedua ada ostium uteri eksternal dan internal cervix, merupakan lubang yang terdapat di tengah-tengah organ tersebut. Setelah itu ada uterus, tempat perkembangan janin. Terus ada endometrium untuk menampung embrio selama siklus menstruasi. Terus ada myometrium untuk menginduksi kontraksi rahim. Terus ada premetrium untuk melindungi rahim. Ada fimbriae untuk menangkap sel telur yang sudah matang dari ovarium dan mendorong ketupat falopi. Ovarium untuk memproduksi sel telur. Ketupat falopi tempat penyimpanan sel telur. Ada fundus uteri untuk melindungi janin dan menyeimbangkan hormon. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penis, bagian penis. Penis adalah untuk mengeluarkan air mani. Ini ada sputum menjadi dua, testis dan epididymis. Testis untuk memproduksi sperma, epididymis untuk menyimpan sperma yang diproduksi testis. Di sini ada uretra untuk mengeluarkan urin atau air mani. Ini ada kandung kemih untuk menampung dan mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Ini ada kelenjar prostat untuk pelumas dan membantu menjaga uretra. Ini ada vas deferens untuk mengeluarkan sperma dari testis ke uretra saat ejakulasi. Ini ada borboretra untuk pelumas sebelum ejakulasi dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Vesicula seminalis untuk menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika bergerak. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang payudara. Yang pertama ada papila untuk menyalurkan ASI pada bayi. Yang kedua areola yang warna coklat ini untuk melindungi puting dan kulit saat lecet menyusui. Yang ketiga ada ductus mengalirkan ASI dari lobulus kelenjar susu ke puting susu. Yang ini ada lobus menghasilkan susu, lobulus menghasilkan ASI, jaringan adiposa membantu perkembangan payudara. Sekian, terima kasih.
Ini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul. Yang pertama ada tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang, yang kedua tulang pangkal paha, yang kedua tulang kelangkang, yang ketiga tulang pangkal paha, yang terdiri dari tiga buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum, ialah kawan untuk kepala, tulang paha, dan terus ada tulang khusus os ilium, tulang duduk os ischium. Ini ada tulang khusus os ilium. Bagian atas yang tebal disebut crista iliaca. Crista iliaca yang mana ya? Ini. Pada ujung depan belakang crista iliaca menonjol disebut spina iliaca. Spina iliaca anterior superior dan posterior superior. Terdapat tonjolan memanjang di bagian dalam tulang disebut linea inominata. Nah, terus ada tulang duduk os ischium. Bagian pinggir belakang yang menonjol disebut spina ischiadica. Bagian tulang duduk yang sangat tebal mendukung badan pada saat duduk disebut tuber ischiadicum. Antara tulang kemaluan dan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatorium. Os sacrum terdiri dari 5 tulang ruas yang berhubungan erat. Tulang kelangkang berhubungan dengan tulang pinggang ruas kelima. Tulang kelangkang yang paling atas mempunyai tonjolan yang besar depan disebut promontorium. Yang bagian samping tulang kelangkang berhubungan tulang pangkal paha melalui articulatio sacroiliaca. Ada osikis. Terdapat hubungan antara tulang sacrum dengan tulang osikis disebut articulatio sacro. Terima kasih. Bidang Hodge dan station. Yang pertama, bidang Hodge adalah bidang yang dipakai dalam obstetri untuk mengetahui berapa jauh turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Yang pertama, dibentuk lingkaran PAP sejajar dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Yang kedua, sejajar dengan Hodge 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Yang ketiga, sejajar dengan Hodge 1, 2 sejajar spina ischiadica. Yang keempat, sejajar dengan Hodge 1, 2, 3 setinggi osikis. Yang terus ya, untuk menggambarkan tingkat disensus digunakan istilah station. 0 station berarti bahwa puncak kepala mengalami desensus setinggi spina ischiadica. Bagian paling bawah presentasi janin yang sejajar dengan spina ischiadica disebut station 0. Station diukur di atas atau di bawah spina ischiadica. Jika di atas ditulis min 1, 2, 3, 4, 5 dan di bawah ditulis plus 1, 2, 3, 4, 5. Pada posisi station 5 menunjukkan kepala masih mengapung, dan station plus 5 kepala berada di dasar panggul di orificium vagina. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan cara mengukur panggul luar dengan alat pengukur panggul. Yang pertama, distansia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior kanan dan kiri berukuran normalnya 23 sampai 26 cm. Di sini berukuran 20.
Yang kedua, distansia cristarum, yaitu jarak antara Cristia iliaca kanan dan kiri berukuran 26 sampai 29 cm. Di sini berukuran 25 cm. Yang ketiga, mengukur canggu-gata eksternal, yaitu jarak antara sphinxis sampai spina dari vertebrata lumbalis yang kelima, yang normalnya berukur 16 sampai 20 cm. Di sini berukuran 18. Yang keempat, mengukur distantia tuberum, mengukur antara tulang tuberosis isi kanan dan kiri berukuran 10, normalnya 10,5 cm. Ini berukuran 8 cm. Yang kelima, mengukur keliling panggul, yaitu keliling dari atas simfisis ke pertengahan sias, ke pertengahan trocenter mayor ke belakang trocenter mayor dan sias yang sebelah lagi, kemudian kembali di atas simfisis yang berukuran 80 sampai 90 cm. Di sini berukuran 84 cm. Sekian, terima kasih. Ukuran panggul dalam, yang pertama meraba promotorium, lalu memastikan apakah promotorium meraba, teraba atau tidak. Dua, melakukan penilaian apabila promotorium dapat tercapai besar kemungkinan ada kesempitan PAP. Jika promotorium teraba, maka ukur conjugata diagonalis dari pinggir bawah simfisis pubis ke promotorium, lalu kemudian ditandai bagian tangan yang tepat berada di bawah simfisis. Lalu meraba linea immoninata, lalu melakukan pemeriksaan apakah linea immoninata dapat diraba seluruhnya atau sampai berapa jauh terabanya. Lalu normal apabila linea immoninata teraba 1/3 bagian dengan syarat sudut tangan menempel di arcus pubis. Setelah itu meraba lubang sacrum dan oksigis. Teraba cekung, mendatar atau menonjol ke depan. Teraba dan menilai apakah oksigis dapat digerakkan atau kaku. Setelah itu meraba spina ischiadica. Memeriksa apakah spina ischiadica menonjol atau tidak. Normalnya tidak menonjol. Apabila menonjol dapat menghalangi penurunan dan putaran paksi pada dalam kepala janin.